Soal yang nomor 1. Jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Doktrin yang nomor 1. Doktrin imamah ini adalah doktrin pokok dalam ajaran Syiah. Menurut Muhammad Hussein, imamah adalah pangkat dari Tuhan seperti nubuwah. Kelemahannya yaitu mempunyai perbedaan yang sangat banyak dengan Aswaja, karena doktrin ini ditarik ke dalam berbagai aspek agama seperti akidah, fikih, dan lainnya. Doktrin yang nomor 2. Doktrin Mahdisme. Doktrin Mahdisme meyakini bahwa imam mereka yang ke-12, Muhammad Al-Mahdi, masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Kelemahannya yaitu secara umum pendapat Syiah berdasarkan riwayat yang dibuat-buat yang dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada imam-imam mereka. Ismah al-Imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kelemahan yaitu pendapat ini ditolak oleh para ulama sebab tafsir dari lafal ahad tersebut nubuwah. Taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidah. Kelemahan yaitu taqiyah Syiah ini tidak lain hanyalah kebohongan dan kemunafikan belaka. Soal yang nomor 2. Jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. 1. Orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Kelompok Khawarij memahami dengan keliru bahwa kafir dalam ayat tersebut adalah kafir dengan arti keluar dari Islam, bukan kafir nikmat. Kelemahan yaitu fokus dalam satu dalil dan mengesampingkan dalil lainnya. 2. Khawarij berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib dan tidak boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Kelemahan bertentangan dengan ajaran Islam. Mengangkat pemimpin hukumnya wajib dan haram membelot darinya, baik pemimpin tersebut baik maupun buruk. 3. Jabatan khalifah tidak dimonopoli kalangan tertentu. Menurut mereka, khalifah tidak harus dari suku Quraisy atau dari kalangan Arab. Kelemahan keluar dari ijma' al-ulama tentang imamah al-uzma yang hanya keturunan Quraisy yang berhak memangku-mangkunya. Soal yang nomor 3. Jelaskan ushul al-kamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Itu tauhid. Tauhid menurut Mu'tazilah adalah penafian terhadap sifat ma'am Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Bukan menafikan seluruh sifat Allah. Kelemahan menafikan sifat menjadikan sifat Allah sebagai esensi zat. 2. Prinsip adil. Dalam pandangan Mu'tazilah, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba. Namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri, berdasarkan qudrah yang diberikan Allah pada mereka. Kelemahan mengatakan bahwa Allah lemah. Prinsip al-wa'da wa al-wa'id atau janji dan ancapan. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancapan akan datang. Kelemahan bertentangan dengan konsep rahmat dan pengampunan Allah. 4. Prinsip al-manzilah baina al-manzilatin. Mu'tazilah meyakini bahwa orang yang bermaksiat berada di tempat di antara dua tempat. Kelemahan bertentangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. 5. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat. Soal yang nomor 4. Jelaskan perbedaan konsep tafwid Wahabi dan konsep tafwid Aswaja. Tafwid Wahabi berbeda dengan tafwid salafus saleh. Tafwid Wahabi memahami makna zahir dari ayat-ayat mutasyabihat terlebih dahulu. Seperti kata yad atau tangan dipahami secara zahir sebagai tangan sebelum diserahkan maknanya kepada Allah. Begitu juga dengan istiwa, dipahami sebagai bersemayam sebelum kemudian ditafwidkan kepada Allah. Sedangkan dalam tafwid salafus saleh tidak memahami makna zahir ayat mutasyabihat terlebih dulu. Mereka langsung menyerahkan maknanya kepada Allah tanpa mengartikannya dalam bahasa tertentu. Mereka tidak menafsirkan istiwa sebagai bersemayam, melainkan hanya menerima bahwa Allah memiliki sifat tersebut tanpa membayangkan bagaimana bentuknya. Soal yang nomor 5. Jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Serampangan dalam mengkafirkan adalah hal yang sangat berbahaya. Mengkafirkan seseorang adalah hal sama saja dengan melabelkan kehalalan darah orang yang dikafirkan.
keharaman mensalati, keharaman menikahi, keharaman menguburkannya ke dalam kuburan kaum muslimin, dan menghukuminya kekal di neraka. Oleh sebab itu, para ulama sangat berhati-hati terkait masalah takfir. Soal yang nomor 6, jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa al sifat. Pembagian tauhid seperti ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'it al-tabi'in.